Senang bertemu kembali dengan Anda, para saudara dan saudariku yang terkasih, dalam renungan harian Katolik dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta, bersama saya, Romo Alen. Sebagai orang Katolik, kita sungguh meyakini bahwa Ekaristi bukanlah sekedar tanda biasa. Menurut dokumen Lumen Gentium artikel 11, Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Alasan Ekaristi disebut demikian karena di dalam Ekaristi tercakuplah seluruh kekayaan rohani kita, yakni Yesus Kristus. Ekaristi bermula dari Yesus sendiri, karena dialah yang menetapkannya saat perjamuan malam terakhir. Dia memberikan tubuh dan darahnya sebagai korban yang mendatangkan keselamatan. Sehingga siapapun yang ambil bagian dalam Ekaristi akan bersatu dengan Allah. Dan persatuan ini akan memberi hidup yang baru. Hidup dalam sukacita kekal. Maka Santo Thomas Aquinas pernah berkata, Ekaristi adalah sakramen cinta. Ia menggambarkan cinta dan menghasilkan cinta. Cinta yang dimaksud adalah cinta Yesus Kristus sendiri yang berani berkorban apapun demi meyakinkan kita bahwa tidak ada yang lebih berarti baginya selain diri kita. Yesus selalu ingin dekat dengan kita karena cinta cenderung ingin memiliki. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selepas kebangkitannya, Yesus berusaha untuk mengobarkan kembali cinta para murid kepadanya dengan menampakkan diri. Ada beberapa penampakan yang dilakukan oleh Yesus, dan salah satunya diungkap dalam perikop Injil hari ini dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Perikop Injil ini sering dikenal dengan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dikisahkan bahwa ada dua murid Yesus yang memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Saat berada di dalam perjalanan, mereka berbincang tentang segala kejadian yang dialami oleh Yesus, terutama berkenaan dengan kematian dan kebangkitannya. Kejadian-kejadian itu belum bisa mereka pahami dengan baik karena terjadi dengan begitu cepat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yesus, sosok yang mereka ikuti dan banggakan karena karya-karyanya yang luar biasa itu, akan mengalami penderitaan yang mengerikan sekaligus memalukan tersebut. Belum lagi jika bicara tentang berita kebangkitannya. Kejadian demikian sama sekali belum menjadi suatu hal yang lumrah ditemukan pada saat itu. Maka kedua murid itu memperbincangkannya dengan serius selama dalam perjalanan, karena mereka belum bisa memastikan berita-berita tadi dengan tepat. Akan tetapi, lebih mendasar daripada itu, seturut penegasan Injil sendiri, kesulitan yang dialami oleh kedua murid tersebut untuk memahami peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus sebenarnya lebih dikarenakan mereka belum memahami kitab suci dengan baik. Berbagai pengajaran Yesus tidak mereka perhatikan dengan serius, sehingga
Yesus pun memutuskan untuk menemui mereka dalam perjalanan dan menjelaskan seluruh isi kitab suci. Selain itu, untuk kembali membarui cinta mereka kepadanya, Yesus pun mengadakan lagi perjamuan makan bersama mereka. Saat Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada mereka, akhirnya mereka mulai mengenali Yesus. Mereka kembali menemukan cinta yang dahulu sempat hilang. Hati mereka berkobar-kobar karena terbakar oleh kebenaran tentang Allah yang amat mencintai manusia. Hingga Allah sudi mengutus Yesus untuk menderita, wafat, dan bangkit demi memaklumkan bahwa keselamatan dari Allah itu nyata. Penampakan Yesus adalah bukti cinta Allah yang tanpa batas. Maka dari itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, adakah Yesus juga menampakkan diri kepada kita saat ini? Tentu saja jawabannya adalah ya. Penampakan Yesus nyata dalam berbagai situasi dan berbagai hal. Salah satunya tampak lewat Ekaristi, seperti yang disinggung di awal tadi. Karena itu, bila Yesus selalu bersedia memberikan dirinya bagi kita agar kita selamat, lantas mengapa kita cuek dan malas untuk ambil bagian dalam Ekaristi? Ekaristi sekali-kali bukan perayaan ritual yang kaku. Ekaristi adalah selebrasi cinta Allah yang hidup. Maka berpartisipasilah di dalam Ekaristi secara utuh dan penuh, bukan karena nyanyian, dekorasi, atau homili yang indah, tetapi karena dari Ekaristi kita dapat dimiliki oleh Allah selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian.